koordinat diam itu kan berbeda-beda di sini atau di sana, tergantung bujurnya berapa, lintangnya berapa. Jadi kalau Anda jadi makmum sholat ya diem, tapi kalau Anda jadi imam ya tidak diem. Terus ketika orang tua gini Anda harus diem atau tidak, harus ada perhitungan, harus ada kebiasaan, harus ada pelatihan. Jadi diam atau tidak diam itu kan tidak bisa dipastikan yang mana yang lebih baik gitu kan. Yang lebih baik tergantung kepada koordinat persoalan atau peristiwa atau keadaan yang sedang Anda alami. Yang apalagi diam itu jangankan maknanya, kata-katanya aja kan bermacam-macam. Ada diambil, ada diampuni, ada kediaman, ada terdiam, ada diamput, ada macam-macam. Banyak. Kosakatanya aja bermacam-macam koordinatnya gitu kan. Diamput sama diampuni kan jauh. Gitu ya. Sekarang Anda harus diam atau tidak itu kan setiap hari dititeni, sehingga Anda punya kepekaan hati dan punya perhitungan pikiran yang bergabung untuk menentukan aku meneng apa ya, aku ngomong apa ora. Jadi misalnya kan Allah kan kadang-kadang ada saat ada Allah menyuruh kita diam, ada Allah menyuruh kita bertindak. Misalnya man ra'a mungkaron falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau ada kemungkaran yang kamu temukan, kamu tidak boleh diam, kamu harus mengubah kemungkaran itu menjadi kebaikan dengan tindakanmu atau tanganmu. Kalau tidak bisa dengan mulutmu, kalau tidak bisa dengan hatimu. Dan Allah mengatakan kalau dengan hatimu itu berarti yang selemah-lemahnya iman gitu ya. Jadi tidak mesti. Misalnya negara ini keadaannya gimana, kita diam atau tidak itu tergantung. Bisa juga negara keadaannya tertentu terus kita yang benar itu diam juga bisa, yang benar itu bertindak juga bisa. Itu tergantung kan ada multi konsiderasi. Jadi hidup itu kan suatu kebulatan besar, sebenarnya koordinat kan cuma satu titik di dalam kebulatan yang sangat besar itu. Jadi Anda tidak bisa menentukan diam itu baik atau buruk. Diam itu masa kadang-kadang yang diam itu kadang-kadang malah ganjeli. Kok meneng wae to kowe iki? Kowe iki seneng apa ora? Kowe iki tresno apa ora? Nek kowe meneng terus ngene kan susah dadi ganjelan iki. Dadi masalah kan gitu. Jadi diam itu ya baik pada konteks atau koordinat tertentu atau pada pemetaan masalah tertentu. Tapi kadang-kadang diam itu tidak baik untuk konteks yang lain. Gitu kan? Anakmu lungguh ning dhuwure kompor kowe meneng wae. Terus kowe ngomong silent is golden. Ya ra iso anakmu kobong dhuwure kobong kan gitu kan. Jadi diam atau tidak diam itu kan sebuah koordinat. Kita berpikirnya harus kesemestaan, berpikir bulatan yang besar dalam kehidupan ini. Itu kira-kira pedomannya. Jadi kapan menjumpai kebingungan antara diam atau tidak diam itu hitung secara keseluruhan. Yang baik yang mana, yang diperlukan yang mana, yang manfaat yang mana kan gitu. Menengku niteni lagumu. Jadi kita coba breakdown atau kita oncai atau kita pretili ya. Meneng itu artinya saya bersikap diem, tidak bergerak, tidak berkata, tidak melakukan apapun gitu ya. Sebenarnya yang saya lakukan adalah sesuatu yang sifatnya batin, yaitu melakukan penelitian atau niteni atau memperhatikan sesuatu padamu kan gitu. Nah sekarang masalahnya satu, siapa yang ngomong ini? Sing menengku niteni, Allah itu diam apa tidak? Allah itu kan kita nggak pernah dengar dia ngomong, kita bukan nabi yang bisa mendengar wahyu gitu. Allah seakan-akan firmannya ada di kitab suci terus seolah-olah tidak pernah berfirman lagi. Padahal kan Allah tiap hari tidak diam sebenarnya. Allah tetap melakukan qadarnya, takdirnya, kehendaknya, irodahnya, amarnya tiap hari melakukan tiap saat jam itu. Nah, apakah Allah diam apa tidak? Jadi saya memahami kalimat ini mungkin dari salah satu hikmah Jawa ya, filosofi Jawa ya. Jadi Anda harus hati-hati kepada orang yang kelihatannya tidak melakukan apa-apa. Tinggal skalanya apa ini? Urusannya apa? Kalau urusannya pribadi ya kowe aja dumeh karo wong sing ketoke meneng. Kalau dia sebenarnya diam-diam mengamati. Jadi dia sebenarnya merupakan cermin dari kamu kan gitu. Atau kalau urusannya negara, kalau tidak ada pemberontakan, tidak ada demo, tidak ada perlawanan, itu kan seperti meneng ya, menengku gitu ya. Nah itu juga pemerintah harus hati-hati, penguasa harus hati-hati, jangan dipikir ini diam aja. Sebenarnya tetap ada proses, di dalam diam itu ada proses.
gitu ya. Jadi tergantung ini skalanya apa. Bisa skala negara, bisa skala masyarakat, bisa skala pergaulan, bisa skala keluarga, bisa individu dan seterusnya gitu. Tapi pokoknya kedua-duanya kita pakai. Jadi kalau kita disikapi menang, itu kita harus lebih hati-hati daripada kalau kita bicara. Kadang-kadang ada retorika atau diplomasi di mana tidak ngomong itu lebih bunyi daripada ngomongnya, kan bisa. Nek cah wedok kok senengi njur kok tari rabi, nek dhek meneng itu ojo disimpulkan nek dhek ora gelem. Mungkin luwih gelem ning dhek bingung arep njawab piye kan gitu. Bisa aja kan gitu. Jadi kita harus lebih arif, lebih tajam, lebih persepsional, lebih lantip dan lebih lembut untuk menangkap diamnya orang atau apapun saja gitu kan. Jadi apa itu dalam keluarga, apa itu dalam pergaulan, itu dalam negara dan seterusnya, jangan ojo dumeh karo wong meneng gitu. Jangan dipikir dia diem aja. Sama dengan sekarang ini kan nggak ada apa-apa, ini diem aja, alam ya diem gitu, keadaan juga gini-gini aja, nggak ada perkembangan, nggak ada yang curam-curam, landai-landai saja gitu ya. Itu juga jangan dumeh, jangan diremehkan. Sebab bisa tiba-tiba ada gempa, bisa tiba-tiba ada ledakan, bisa tiba-tiba ada kisruh, bisa tiba-tiba ada apa-apa yang sebenarnya bukan dia tiba-tiba. Sebenarnya sudah, kalau kamu mengamati kandungan dari meneng atau diam itu sebenarnya ada proses demikian rupa yang nanti akan sampai kepada apa ledakan, apa letusan, apa kisruh atau apapun. Jadi sebenarnya diam itu tidak ada. Diam itu kan tidak ada suara atau tidak ada perilaku kan gitu kan, atau tidak ada tindakan. Sebenarnya tindakan itu kan tidak hanya yang tampak mata, yang terdengar telinga. Tindakan itu kan bermacam-macam. Jadi oleh karena itu kita harus sangat, hikmah dari pertanyaan adalah bahwa kita itu selalu harus berhati-hati dan kita sendiri harus punya manajemen kapan kita berekspresi, kapan kita diam, supaya kita saling membimbing untuk hati-hati satu sama lain.